Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Mudah-mudahan adik dan keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, perkenalkan, Ibu adalah Fatwa Mustika Aji. Ya, pada kesempatan kali ini adik-adik dan juga Ibu akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan topik empati terhadap teman. Nah, adik-adik, tujuan dari kegiatan ini adalah agar adik-adik kedepannya bisa membangun rasa empati terhadap teman di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu adik-adik harus tahu terlebih dahulu apa sih itu empati, apa sih contohnya empati, dan bagaimana nih strategi untuk melakukan atau membangun empati di kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah adik-adik, kalau begitu mari kita lakukan kegiatan ini yang pertama dengan memahami materi yang akan Ibu berikan. Baiklah, kita mulai ya adik-adik. Apa sih empati itu? Nah, adik-adik, sering sekali kita mendengar kata-kata empati ya, namun kita tidak mengerti sebenarnya empati itu apa sih? Empati adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami keadaan orang lain dan bagaimana perasaan orang lain dalam menghadapinya. Empati sangat penting dalam membangun hubungan sesama antar manusia. Nah, bagaimana ciri-ciri seseorang yang memiliki empati tinggi? Yang pertama adalah mempunyai kemampuan untuk memahami orang lain, memahami diri sendiri, dan memahami bahasa isyarat. Mengapa harus memahami bahasa isyarat? Karena emosi seseorang dapat dilihat dari bahasa isyarat. Oleh sebab itu, kita harus memahami bahasa isyarat. Bagaimana ketika orang sedang sedih, bagaimana orang yang sedang bahagia, orang meminta bantuan, kita harus peka. Yang keempat adalah peran yang dilakukan. Orang yang mempunyai empati dapat dilihat dari peran yang dilakukan oleh seseorang, karena empati akan mewujudkan suatu tindakan. Dan yang terakhir, tidak berarti larut dalam masalah orang lain. Adik-adik, kita boleh berempati dengan teman kita. Namun demikian, kita tidak boleh larut dalam masalahnya terlalu dalam. Kita tidak boleh ikut campur pada masalahnya, ya, sehingga harus tetap ada batasan-batasan tertentu. Oke, itu tadi adalah pengertian dan ciri-ciri empati. Lalu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi empati? Ada pola asuh. Pola asuh orang tua yang menanamkan nilai empati sejak kecil, memberikan contoh kepada anak tentang sikap empati akan mempengaruhi perilaku empati ketika dewasa. Kepribadian, orang yang mempunyai sikap yang tenang dan sering berintrospeksi diri dipastikan akan memiliki kepekaan yang tinggi ketika berbagi dengan orang lain. Ada usia, semakin bertambahnya usia, maka semakin meningkat empati seseorang. Karena semakin meningkat usia seseorang, maka derajat kematangan orang itu akan lebih matang dan mampu bersosialisasi dengan baik. Maka dari itu, sosialisasi juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk mempengaruhi empati. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Adik-adik, ternyata jenis kelamin mempengaruhi empati loh. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa jenis kelamin perempuan ternyata lebih memiliki rasa empati yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki empatinya. Nah, adik-adik sudah mengetahui pengertian dari empati, ciri-ciri empati, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang lebih penting lagi, yaitu cara membangun empati. Kenapa kita harus membahas bagaimana cara membangun empati? Karena cara membangun empati adalah satu hal yang sangat penting yang harus adik-adik miliki ketika nanti langsung di kehidupan sehari-hari, ya. Langsung membangun empati dengan temannya itu harus bagaimana? Yuk kita ulas satu persatu bagaimana sih cara membangun empati. Yang pertama adalah belajar untuk lebih peka dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jangan berharap hal besar jika hal kecil saja belum pernah kita lakukan. Meningkatkan empati bisa kita lakukan dengan cara hal-hal yang kecil dulu, seperti kita lakukan di lingkungan sekitar. Bagaimana cara berempati dengan ayah, dengan ibu, dan saudara-saudara kita. Nah, baru setelahnya adik-adik bisa nih mempraktekkan empati di lingkungan sekitar.
ke tetangga misalnya, teman sekolah, kemudian juga pada masyarakat. Adik-adik harus bisa mengatakan kepada orang-orang di sekitar adik-adik kalau adik-adik siap membantu mereka jika dibutuhkan bantuan. Kemudian yang kedua adalah jangan tinggi hati. Ya adik-adik jangan pernah merasa tinggi hati terhadap orang lain. Hal ini tentu saja mencerminkan sifat sombong yang sangat buruk. Ya, belajarlah untuk menjadi supel di lingkungan manapun, bersikap seolah-olah tidak ada jarak antara dirimu dan orang lain. Karena sikap empati muncul dari rasa saling menghargai antar individu. Bayangkan jika kalian adalah orang lain. Empati bisa muncul jika kita tanamkan pada diri kita. Kalau kita itu membayangkan bagaimana ya rasanya saya menjadi orang lain. Nah, dengan seperti itu ada kalanya adik-adik akan sadar bahwa bersyukur itu adalah hal yang penting dalam hidup. Kemudian menerima perbedaan. Perbedaan yang ada pada setiap individu tidak dipungkiri kadang memiliki dua sisi ya. Satu sisi kita bisa menerima perbedaan dan sisi yang lain kita tidak ingin adanya perbedaan. Maka tanamkan dalam diri adik-adik bahwa perbedaan hadir sebagai anugerah dan tantangan yang membuat manusia itu belajar dan terus memperbaiki diri. Yang terakhir adalah bertemanlah dengan siapa saja. Adik-adik, empati ini bisa muncul jika kamu banyak berinteraksi dengan orang lain. Kamu akan lebih mudah mengidentifikasi perasaan-perasaan orang lain melalui banyaknya interaksi tersebut. Dengan berteman dengan siapa saja bukan berarti adik-adik harus mengikuti semua kebiasaan mereka, ya. Adik-adik harus lebih berinteraksi saja dengan mereka dan interaksi akan menimbulkan sebuah empati nantinya. Nah, beginilah adik-adik materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dengan materi pengertian empati, ciri-ciri empati, faktor-faktor yang mempengaruhi empati, dan yang paling penting adalah cara membangun empati di kehidupan sehari-hari, adik dapat menerapkan atau mempraktikkan sikap empati ini lebih baik lagi ke depannya ya. Demikian harapan Ibu. Selanjutnya kita akan menuju ke langkah berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.